Mas Mahmud. Yang pertama, di dalam pengertian beramal dengan harta itu, ya, ada 3 tingkatan dalam Islam. Pertama, infak. Ya. Infak itu adalah segala pengeluaran. Makanya dalam Al-Quran kata infak, ada infak fisabilillah, ada infak fisabilillah. Jadi infak itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Segala sesuatu yang kita keluarkan itu adalah nafkah, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Nafkah keluarga maupun nafkah dipakai beli minum-minuman keras, itu nafkah juga. Semakin nafkah keluarga itu kebaikan, kalau dipakai buat ini keburukan. Maka kegiatan mengeluarkan sesuatu harta yang kita miliki itu paling luas namanya infak. Infak itu kalau dibuat gambarnya lingkaran paling besar. Gitu. Khusus untuk yang infak kebaikan itu digunakan istilah sodaqoh dalam Islam. Sodaqoh, maka digunakan sodaqoh itu semua kebaikan, termasuk senyum sekalipun, itu adalah sodaqoh. Jadi segala yang kita berikan kepada pihak lain tapi untuk kebaikan itu namanya sodaqoh. Jadi lingkarannya lingkaran kedua, di bawahnya infak. Kalau infak tadi lingkaran yang lebih luas, nah kemudian sodaqoh lingkaran keduanya lebih kecil sedikit. Zakat adalah pengeluaran untuk kebaikan yang khusus. Pengeluaran kebaikan untuk khusus. Khususnya kenapa? Karena sistemnya dibatasi. Siapa yang sudah misal, sudah haul, jumlah tarifnya ditentukan 2,5%, 5%, 10%. Tujuannya juga ditentukan, yaitu asma fisabilillah itu sendiri. Karena itu dia kebaikan yang khusus. Beda dengan infak yang tadi yang agak sedekah tadi yang agak umum kebaikannya. Karena itu zakat juga bagian dari sedekah. Karena zakat itu di lingkaran kecil dari lingkaran besar yang namanya sedekah kan. Sedekah ini merupakan bagian lingkaran besar dari infak. Jadi penggunaan kata inama sedekah juga karena zakat adalah salah satu bentuk sedekah. Dan menurut para ulama seperti itu. Nah, karena itu kemudian ketika ditambahkan tahsis paridatan min Allah itu menjadi jelas bahwa ini memang dimaksud adalah zakat. Gitu. Karena memang itu yang diwajibkan. Gitu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa kata di Al-Quran digunakan kata inama sedekah itu. Jadi karena zakat sendiri adalah salah satu bentuk sedekah. Kemudian zakat bisa digunakan untuk membangun gedung, fisabilillah dan semacamnya. Yang pertama soal membangun gedung dulu. Jadi sebenarnya prioritas kita kalau kita membuat kegiatan membantu orang miskin dalam infrastruktur itu tetaplah wakaf prioritasnya. Karena itu ketika doa bikin layanan kesehatan cuma-cuma rumah sakit itu gedungnya dari wakaf, operasionalnya dari zakat. Gitu. Jadi kalau membayar obatnya, dokternya itu digunakan zakat. Tapi gedungnya, alat-alatnya itu menggunakan wakaf. Sekolah juga demikian. Sekolahnya itu bangun gedungnya itu menggunakan wakaf, gitu ya. Operasional sehari-harinya menggunakan zakat. Terakhir pada muktamar zakat terakhir di Beirut kira-kira 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, hal ini diperkuat bahwa memang zakat wakaf itu digunakan untuk hardware, zakat itu digunakan untuk software. Gitu. Kalau kombinasi yang terbaik seperti itu, gitu. Tapi dulu pada saat kita memulai kegiatan ini, ada fatwa dari Dewan Syariah kita datang begini. Dalam hal memang betul-betul harta wakaf tidak lagi dapat digunakan untuk kemudian infrastruktur itu seperti itu betul-betul menolong orang miskin, maka masih dapat digunakan di zakat dengan pos fisabilillah. Gitu. Tapi sekarang kita sudah menggunakan yang pola kalau infrastruktur semuanya menggunakan wakaf. Gitu ya. Jadi hal-hal kalau kondisi darurat saja kita boleh menggunakan zakat untuk infrastruktur dan itu tidak prioritas pertama. Dan fisabilillah. Memang di dalam literatur itu 4 mazhab tersebut menyebut tentang pengertian fisabilillah luas lah, dari pandangan A sampai pandangan Z, pentingnya segala macam seperti apa. Tapi saya ingin memudahkan saja dari kutipan dari buku fikih zakatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan begini. Ada sekelompok ulama menyatakan bahwa fisabilillah itu hanya dimaknai sebagai berperang dalam arti berperang seperti militer seperti itu. Ini kelompok satu. Beliau mengatakan. Kelompok yang kedua, ada sekelompok ulama juga yang mengartikan fisabilillah itu segala kebaikan. Pokoknya kebaikan itu semua apapun disebut fisabilillah di jalan Allah. Gitu. Menurut beliau dua-duanya itu terlalu ekstrim. Maka beliau mengajukan sebuah pandangan beliau yaitu pandangan tengah. Gitu. Pandangan tengahnya adalah bahwa yang dimaksud fisabilillah itu harus memiliki dimensi untuk kebaikan, untuk mengangkat nama Islam, untuk syiar Islam dan sejenisnya. Gitu. Jadi
tidak hanya semata-mata berperang dalam arti militeristik seperti itu, tapi juga bisa terkandung segala kebaikan dalam rangka mensiarkan Islam. Tapi kalau sekedar kebaikan secara umum, dia mengatakan tidak setuju. Karena kalau semua kebaikan diartikan fisabilillah, lalu untuk apa ada 7 asnaf yang lainnya? Ngerti maksudnya nggak? Kalau misalnya semua kebaikan sudah terkandung dalam fisabilillah, jadi tidak perlu ada 7 asnaf yang lain. Karena fisabilillah itu sendiri sudah mengandung semua kebaikan kalau seperti itu. Ternyata memang fisabilillah itu arti yang spesifik kata beliau, yaitu sesuatu yang betul-betul lillahi kalimatillah, mensiarkan Islam, mencetak tunas-tunas Islam, mempersiapkan kader-kader dakwah, itu yang dimaksudkan seperti itu. Jadi fisabilillah ini tetap dikaitkan dengan soal spirit lillahi kalimatillah dan mensiarkan Islam. Itu yang tetap dibatasi di situ, itu pilihan beliau, dan sejauh ini kami juga lupa memilih rujukan itu gitu, untuk menjadikan dasar pengertian fisabilillah. Nah, kaitan dengan penggunaan beasiswa itu lebih simpel lagi Pak sebenarnya. Karena beasiswa itu tanpa didekati fisabilillah juga memang berhak, karena yang menerimanya juga fakir dan miskin, gitu loh. Jadi penerima beasiswanya itu memang dari keluarga fakir dan miskin. Jadi seandainya pun, mohon maaf gitu, seandainya pun tidak dikaitkan dengan fisabilillah, memang itu udah fakir dan miskin kok yang menerimanya berhak atas beasiswa itu. Dan yang menarik, khusus di dalam fikih zakat itu ada 2 asnaf yang memiliki perbedaan dengan asnaf yang lain. Yang andai kata pun penerimanya itu kaya, itu masih boleh. Yang pertama adalah fisabilillah, yang kedua adalah amin. Jadi untuk dua ini dalam satu hadis Rasulullah disebutkan. Jadi untuk fisabilillah dan amin, seandainya pun dia mampu, masih berhak untuk menerima zakat gitu. Tapi kalau dia tidak menerima, itu kemuliaan dari dirinya. Gitu ya. Baik, saya sudah menanggapi soal 2 hal yang diungkapkan dari Pak Mahmud Rozak. Terima kasih. Lanjut ya. Langsung Mas Fahmi. Siap-siap yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi, tinggal di Inton. Yang saya tanyakan mungkin tadi follow up dari pertanyaan pertama. Berarti tidak salah apabila kita berniat, karena memang yang selama ini kita lebih mengetahui adalah tentang pentingnya sodako. Apalagi beberapa waktu lalu Ustadz Yusuf Mansur datang ke sini dan memberikan tausiahnya tentang pentingnya sodako. Jadi tidak salah apabila kita melakukan sodako tanpa dengan disertai niat zakat. Itu sudah termasuk include zakat. Mungkin itu mempertegas pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan saya pribadi tentang zakat canghagem. Maaf, canghagem itu bahasa Korea. Beasiswa. Nyun sewu, saya sendiri penerima beasiswa. Dalam hal ini mungkin saya mustahik gitu ya. Sedangkan mustakina adalah pemerintah Korea mungkin. Karena saya dapat beasiswa dari pemerintah Korea. Apakah saya ingin mengetahui seberapa detail zakat yang harus saya berikan dari beasiswa yang saya terima. Apalagi beasiswanya itu kan meliputi tuition fee atau biaya pendidikan, kemudian biaya dormitory sekaligus biaya living cost saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah nih, soal sodako dan zakat sebenarnya. Jadi sebenarnya niat itu kan di hati ya. Niat itu di hati, bahkan tidak diucapkan juga tidak apa-apa. Jadi maksud saya, yang penting itu adalah sejak awal kita meniatkan begitu nggak, bahwa setiap sedekah kita itu bagian dari zakat. Kalau memang dari awal kita meniatkan seperti itu, ya itu sudah niat berzakat juga. Karena sejak awal kita juga menyatakan setiap sedekah kita mengandung zakat kita. Itu nggak masalah. Tapi kalau di niatan hati kita itu sedekahnya sedekah spesial, itu sedekah yang biasa dipahami masyarakat. Kalau lagi mau ya ngasih, kalau udah berpahala gitu kan. Kalau enggak ya enggak, itu berarti belum berzakat seperti itu. Karena zakat dengan sedekah dalam arti masyarakat itu beda kan. Sedekah itu kan kalau dilakukan ya berpahala dan dilakukan juga nggak apa-apa. Katanya gitu kata masyarakat gitu. Ya. Sementara zakat itu satu kewajiban. Jadi kalau bagi saya kalau soalnya itu sejak awal kalau mau kita merencanakan seperti itu sekarang saja kita bismillah lakukan sedekah saya dalam zakat saya di situ. Berarti dia sudah niat juga, berarti nggak masalah. Gitu. Kalau memang seperti itu. Kemudian beasiswa. Jadi
ini ada beberapa pendapat lah ya kaitannya ya. Kalau secara khusus tentang beasiswa